Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel AKLXD Project. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat aplikasi di handphone. Tentu untuk membuat aplikasi di handphone ada beberapa cara, dari cara sederhana hingga cara yang rumit. Pertama, ada Kodular. Kodular adalah platform pengembangan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat aplikasi tanpa perlu menulis kode secara langsung. Dengan Kodular, teman-teman bisa merancang dan mengatur tampilan aplikasi serta menambahkan fungsionalitas dengan menghubungkan blok-blok logika. Ini adalah pendekatan yang lebih ramah pengguna, terutama bagi pemula yang belum familiar dengan bahasa pemrograman. Jadi sementara Kodular memungkinkan teman-teman untuk membuat aplikasi tanpa menulis kode secara manual. Tapi tetap ya, teman-teman harus memahami konsep-konsep dari bahasa pemrograman dan logika untuk merancang aplikasi dengan baik. Selain Kodular, ada juga App Inventor. Langsung aja kita buka ya, kita klik paling atas Kodular dan teman-teman create app. Teman-teman harus sign in dulu. Berhubung saya udah sign in, lanjut aja. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Ini seperti ini. Kita balik ke desain. Nah, kurang lebih seperti ini. Komponennya ada di sebelah kiri. Contoh user interface, ada button, checkbox, circular progress, date picker, loading, image, label. Jadi kalau misalnya kita mau menambahkan, tinggal di drag and drop aja. Ini untuk stylingnya ada di sebelah kanannya. Misalnya image height-nya mau berapa, dan untuk logiknya ada di sini di blocks. Kurang lebih seperti ini. Logik misalnya dari teksnya mau logiknya apa, colorsnya, variabel, bisa teman-teman kulik sendiri. Dan selanjutnya App Inventor. Kurang lebih sama kayak Kodular, cuman yang berbeda di layoutnya aja. Ada Android Studio. Android Studio adalah lingkungan pengembangan terintegrasi IDE yang digunakan oleh para pengembang untuk membuat aplikasi Android. Berbeda dengan Kodular yang menggunakan antarmuka grafis. Android Studio lebih berfokus pada penulisan kode secara langsung. Dalam Android Studio, pengembang dapat menulis kode menggunakan bahasa pemrograman Java atau Kotlin. IDE ini dilengkapi dengan berbagai fitur yang mendukung pengembangan aplikasi, seperti editor kode yang kuat, debugger, pengelola proyek, dan emulator untuk menguji aplikasi.
Meskipun Android Studio memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang pemrograman dan konsep-konsep Android, namun memberikan fleksibilitas dan kontrol yang lebih besar dalam proses pengembangan aplikasi. Ini menjadi pilihan yang lebih umum bagi pengembang yang ingin membuat aplikasi Android yang lebih kompleks dan custom. Jadi jika teman-teman tertarik untuk belajar membuat aplikasi Android dengan menulis code secara langsung, Android Studio adalah pilihan yang tepat buat teman-teman. Dan kalau kita klik paling atas, Android Studio ini dikhususkan hanya untuk membuat aplikasi di sistem operasi Android, jadi tidak bisa di iOS. Kurang lebih tampilannya nanti seperti ini emulatornya, terus teman-teman nulis code-nya di sebelah kiri, dan teman-teman harus bisa bahasa Java atau Kotlin. Selanjutnya ada Xcode. Xcode adalah IDE yang dikembangkan oleh Apple untuk membangun aplikasi untuk platform macOS, iOS, iPadOS, watchOS, dan tvOS. Ini adalah lingkungan pengembangan utama yang digunakan oleh para pengembang untuk membuat aplikasi perangkat Apple. Xcode sendiri dilengkapi dengan editor code yang kuat dan intuitif yang mendukung penulisan kode dalam Swift, Objective-C, dan bahasa programan lainnya. Xcode adalah lingkungan pengembangan yang sangat penting bagi pengembang aplikasi iOS dan macOS. Meskipun ada beberapa alternatif, Xcode tetap menjadi pilihan utama bagi pengembang yang ingin membuat aplikasi yang kuat, inovatif untuk ekosistem Apple. Dan aplikasi yang dibuat di Xcode hanya bisa berjalan di sistem OS iOS ya, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Di sini ada simulatornya, teman-teman nulis code-nya sebelah di tengah, dan sebelah kiri ada struktur foldernya. Dan ini teman-teman harus bisa bahasa Swift atau Objective-C. Makin kesini mungkin Android Studio dan Xcode udah mulai rumit, tidak seperti Modular atau App Inventor yang tinggal drag and drop. Selanjutnya ada cross platform. Cross platform adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak di mana pengembang dapat membuat aplikasi yang kompatibel dengan beberapa platform secara bersamaan, seperti iOS, Android, dan web. Dengan menggunakan satu set kode sumber, pendekatan ini memungkinkan pengembang untuk mengurangi waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan memelihara aplikasi di berbagai platform. Dan ada beberapa contoh cross platform yang populer di Indonesia. Ada Flutter, React Native, Xamarin. Kalau kita buka web Flutter-nya kurang lebih seperti ini. Flutter adalah kerangka kerja pengembangan aplikasi lintas platform open source yang dikembangkan oleh Google. Jadi Flutter ini dikembangkan oleh Google. Selanjutnya kalau kita balik lagi ke dokumentasi React Native, kalau kita buka halaman web resminya kurang lebih seperti ini. React Native adalah kerangka kerja pengembangan aplikasi mobile lintas platform yang dikembangkan oleh Facebook. Jadi React Native ini dikembangkan oleh Facebook. Selanjutnya ada Xamarin. Kalau kita buka web resminya kurang lebih seperti ini. Xamarin didirikan pada tahun 2011 dan kemudian diakuisisi oleh Microsoft pada tahun 2016. Secara tidak langsung, Xamarin adalah cross platform yang dikembangkan oleh Microsoft.
Dan itu aja penjelasan dari video singkat ini. Oh ya, kedepannya kita dalam tutorial ini kita akan menggunakan React Native. Kurang lebih itu saja. Terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.